Judul modul ketiga adalah protokol dan model. Tujuan modul adalah menjelaskan bagaimana protokol jaringan memungkinkan perangkat mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. Judul topik yang akan kita pelajari adalah aturan, protokol, suite protokol, organisasi standar, model referensi, enkapsulasi data, dan akses data. Dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet, atau sesederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan suatu kabel dan apapun di antaranya. Namun hanya memiliki koneksi fisik, kabel atau nirkabel antar perangkat, akhirnya tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Yang pertama adalah sumber pesan atau pengirim, tujuan pesan atau penerima, dan yang terakhir adalah saluran. Protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan yang disebut protokol. Protokol-protokol ini khusus untuk jenis mode komunikasi yang digunakan. Penetapan aluran sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan yang mempertimbangkan pesan ini, misalnya seperti berikut ini. Protokol harus mempertimbangkan persyaratan berikut agar berhasil menyampaikan pesan yang dapat dipahami oleh penerima. Yang pertama adalah pengirim dan penerima yang teridentifikasi. Yang kedua adalah bahasa dan tata bahasa yang umum. Yang ketiga adalah kecepatan dan waktu pengiriman. Yang keempat adalah persyaratan konfigurasi atau konfirmasi atau pengakuan. Selanjutnya adalah persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan mempunyai banyak kesamaan sifat-sifat mendasar ini. Selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan rincian bagaimana pesan dikirim melalui jaringan. Pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Pemformatan dan enkapsulasi pesan. Ketika sebuah pesan dikirim melalui dari sumber ke tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan bergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Ketika orang berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirimkan biasanya dipecah menjadi beberapa bagian atau kalimat yang lebih kecil. Waktu pesan. Pengaturan waktu pesan juga sangat penting dalam komunikasi jaringan. Waktu pesan mencakup hal berikut. Yang pertama adalah kontrol aliran. Ini adalah proses mengatur laju transmisi data. Yang kedua adalah batas waktu respon. Atau jika seorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengarkan respon dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak ada jawaban yang datang dan bereaksi sesuai dengan itu. Yang ketiga adalah metode akses. Ini menentukan kapan seorang dapat menerima atau mengirim pesan.
Opsi pengiriman pesan. Sebuah pesan dapat disampaikan dengan beberapa cara. Terkadang seorang ingin mengkomunikasikan informasi kepada individu lain. Di lain waktu, orang tersebut memungkinkan perlu mengirimkan informasi ke sekelompok orang pada waktu yang sama atau bahkan ke semua orang di area yang sama. Catatan tentang ikon not. Dokumen dan topologi jaringan seringkali mewakili jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Not biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan tiga opsi pengiriman yang berbeda menggunakan ikon simpul, bukan ikon komputer. Ikhtisar protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, ataupun keduanya. Tabel ini mencantum berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Yang pertama adalah protokol komunikasi jaringan, protokol yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi melalui satu atau lebih jaringan. Yang kedua adalah protokol keamanan jaringan, protokol mengamankan data untuk menyediakan autentikasi, integritas data, dan enskripsi data. Yang ketiga adalah protokol perutean. Protokol memungkinkan router untuk bertukar informasi rute, membandingkan informasi jalur, dan kemudian memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Yang keempat adalah protokol penemuan layanan. Protokol digunakan untuk deteksi otomatis perangkat atau layanan. Contoh protokol penemuan layanan termasuk Dynamic Host Konfigurasi Protokol atau DHCP. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi antar peran akhir, misalnya pada gambar berikut ini. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan pengguna beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan yang umum yang digunakan saat perangkat mengirimkan permintaan ke server web untuk halaman webnya. Suite protokol jaringan. Rangkaian protokol adalah sekelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunikasi. Evolusi suite protokol. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, terdapat beberapa rangkaian protokol yang bersaing seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Contoh protokol TCP/IP. Protokol TCP/IP tersedia untuk lapisan aplikasi, transport, dan internet. Tidak ada protokol TCP/IP di lapisan akses jaringan. Protokol LAN lapisan akses jaringan yang paling umum adalah protokol Ethernet dan WLAN nirkabel. Protokol lapisan akses jaringan bertanggung jawab untuk mengirim paket IP melalui media fisik. Contohnya adalah gambar berikut ini. Rangkaian protokol TCP/IP. Rangkaian tersebut mencakup banyak protokol yang terus berkembang untuk mendukung layanan baru. Beberapa yang lebih populer ditunjukkan pada gambar berikut ini. Proses komunikasi TCP/IP.
Perhatikan video berikut ini. Standar terbuka. Standar terbuka mendorong interoperabilitas, persaingan, dan inovasi. Mereka juga menjamin bahwa produk dari satu perusahaan tidak dapat memonopoli pasar atau mempunyai keunggulan yang tidak andil atas pesaingnya. Contoh bagusnya adalah ketika membeli router nirkabel di rumah. Organisasi standar dapat merancang sendiri seperangkat aturannya, atau dalam kasus lain dapat memilih protokol kepemilikan sebagai dasar standarnya. Jika protokol berkepemilikan digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol tersebut. Contoh logonya adalah sebagai berikut ini. Standar Internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab berbeda untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk Internet dan protokol TCP/IP. Gambar berikut merupakan contoh organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan Internet. Dan gambar berikut ini menampilkan organisasi standar yang terlibat dengan pengembangan dan dukungan TCP/IP dan termasuk IANA dan ICANN. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan dan menciptakan standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirim paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Organisasi standar ini meliputi yang berikut ini. Yang pertama adalah Institut Insinyur Listrik dan Elektronika atau IEEE. Yang kedua adalah Electronic Industries Alliance, EIA, Asosiasi Industri Telekomunikasi TIA, dan yang terakhir adalah Sektor Standarisasi Persatuan Telekomunikasi Internasional, itu_T. Manfaat menggunakan model berlapis. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol dan operasi jaringan. Yang pertama adalah membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang digunakan. Yang kedua adalah menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Yang ketiga adalah mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam suatu lapisan yang mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Yang terakhir adalah menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan, yaitu yang pertama, model referensi interkoneksi sistem terbuka atau OSI. Yang kedua adalah model referensi TCP/IP. Gambarnya adalah sebagai berikut ini. Model referensi OSI. Model referensi OSI menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Model jenis ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak menentukan bagaimana hal tersebut harus dicapai.
Ketujuh lapisan OSI adalah yang paling atas adalah aplikasi, yang di bawahnya presentasi, di bawahnya lagi sesi, selanjutnya transportasi, selanjutnya jaringan, selanjutnya tautan data, dan yang paling bawah adalah fisik. Model protokol TCP/IP. TCP/IP juga digunakan sebagai model referensi, dan tabel berikut ini adalah yang menunjukkan rincian tentang setiap lapisan model OSI. Yang paling atas adalah aplikasi, bagian tengah adalah transportasi dan internet, dan bagian paling bawah adalah akses jaringan. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP/IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat melakukan transmisi melalui media fisik. Ini hanya menjelaskan handoff dari lapisan internet ke protokol jaringan fisik. OSI layer 1 dan 2 membahas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Contohnya adalah di gambar berikut ini. Paket tracer selidik aksi model TCP/IP dan OSI. Kegiatan simulasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pemahaman rangkaian protokol TCP/IP dan hubungannya dengan model OSI, model simulasi yang memungkinkan kita melihat konten data yang akan dikirimkan melalui jaringan setiap lapisannya. Segmentasi pesan. Secara teori, sebuah komunikasi tunggal seperti video atau pesan email dengan banyak lampiran berukuran besar dapat dikirim melalui jaringan dan sumber ketujuan sebagai suatu aliran bit yang masif dan tidak terputus. Namun, hal ini akan menimbulkan masalah bagi perangkat lain yang perlu menggunakan saluran atau tautan komunikasi yang sama. Hal yang menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi. Pengurutan. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses serupa untuk memastikan bahwa pesan-pesan tersebut sampai ke tujuan dengan benar dan dapat disusun kembali menjadi isi pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Unit data protokol. Saat data aplikasi diturunkan ke tumpukan protokol dalam perjalanan untuk ditransmisikan melalui media jaringan, berbagai informasi protokol ditambahkan di setiap level. Ini dikenal sebagai proses enkapsulasi. Contoh enkapsulasi: ketika pesan dikirim melalui jaringan, proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan, informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol yang dienkapsulasi. Misalnya, segmen TCP dianggap sebagai data dalam paket IP. Contoh deenkapsulasi. Proses ini dibalik pada host penerima dan dikenal sebagai deenkapsulasi. Deenkapsulasi adalah proses yang digunakan oleh perangkat penerima menghapus satu atau lebih header protokol. Data di deenkapsulasi saat bergerak ke atas tumpukan menuju aplikasi pengguna akhir. Alamat. Topik ini memberikan gambaran umum tentang alamat jaringan. Anda juga harus mendapatkan kesempatan untuk menggunakan alat Wireshark yang akan membantu Anda melihat lalu lintas jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, protokol di kedua lapisan berisi alamat sumber dan tujuan, namun alamatnya memiliki tujuan berbeda. Yang pertama adalah alat sumber dan tujuan lapisan jaringan, yang kedua adalah alamat sumber dan tujuan lapisan data link.
Alamat logis lapisan 3. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau lapisan 3. Alamat logis yang digunakan untuk mengirim paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Perangkat jaringan yang sama. Dalam contoh ini, kita memiliki komputer klien isi 1 berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan yang sama. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Peran alamat lapisan data link, jaringan IP yang sama. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima. Pada jaringan Ethernet, alamat data link dikenal sebagai alamat Ethernet Media Access Control (MAC) seperti yang disorot pada gambar berikut ini. Perangkat di jaringan jarak jauh. Perangkat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan jarak jauh. Dalam contoh ini kita memiliki komputer klien PC1 berkomunikasi dengan server bernama web server pada jaringan IP yang berbeda. Peran alamat lapisan jaringan. Ketika pengirim paket berada di jaringan yang berbeda dari penerima, alamat paket sumber dan tujuan akan mewakili host di jaringan yang berbeda. Hal ini akan ditunjukkan oleh berbagai jaringan dari alamat IP host tujuan. Perhatikan gambar berikut ini. Peran alamat lapisan data link jaringan IP berbeda. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang berbeda, frame data link Ethernet tidak dapat dikirim langsung ke host tujuan, karena host tersebut tidak dapat dijangkau secara langsung di jaringan pengirim. Frame Ethernet harus dikirim ke perangkat lainnya yang dikenal sebagai router atau gateway default. Hal ini memungkinkan PC1 untuk menjangkau router secara langsung. Alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Contoh pada gambar berikut ini. Alamat tautan data. Alamat fisik lapisan data link 2 memiliki peran yang berbeda. Tujuan dari alamat data link adalah untuk mengirimkan frame data link dari satu antarmuka jaringan ke antarmuka jaringan lain di jaringan yang sama.